Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, dan juga para pemirsa dan juga para muhibbin Madrasah Aliyah MTS Nahdlatul Muslimin, semuanya yang saya cintai. Pada pagi menjelang siang ini perkenankan saya berbicara di hadapan kalian semua, yang dimana di sini adalah momen kita bersama untuk belajar atau ngaji tematik, yang dimana pada saat ini kita memberikan sebuah tema. Momen Idul Fitri adalah sebuah momen kemenangan bagi umat Islam. Perlu difahami apa sebenarnya arti daripada kemenangan. Kalau kita merujuk dari segi bahasa, ya, kalau kita merujuk dari segi bahasa, arti atau bahasa kemenangan ini seakan-akan kita itu ada saingan atau ada yang kita kalahkan dari satu kata kemenangan. Akan tetapi kemenangan yang dikehendaki dalam momen Idul Fitri ini berbeda dengan kemenangan sebagaimana kita lomba, entah itu lomba balapan karung atau lomba tinju dan lain sebagainya. Ini berbeda. Karena apa? Orang terkadang ini salah kaprah mengartikan daripada kemenangan. Kata-katanya biasanya kan Idul Fitri ini adalah momen kemenangan kita bagi umat Islam, sehingga mereka semua euforia dalam mengartikan kemenangan tersebut. Padahal kemenangan dalam momen Idul Fitri itu diambil dari kata-kata bahasa Arabnya adalah faizin. Biasanya kan ada minal aidin wal faizin, gitu. Kembali kepada fitrah suci dan juga kembali kepada kemenangan, diambil dari kata-kata faizin. Padahal lafaz tersebut atau kata-kata tersebut ini hanya potongan. Aslinya lafaz minal aidin wal faizin ini tidak hanya minal aidin wal faizin, seharusnya ini adalah merupakan tuntunan yang sangat istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita sudah melakukan puasa 30 hari berturut-turut dengan beberapa rangkuman atau rangkaian ibadah sunnah dan ibadah istimewa sebagaimana sholat taraweh, sholat witir, sholat membaca Al-Quran atau ngaji kitab balahan, menghataman kitab balahan dan sebagainya. Sehingga kalau kita seandainya misalnya kita hanya mengambil kata-kata minal aidin wal faizin, itu aslinya sah-sah saja. Kita kembali menjadi suci dan kembali menjadi dalam keadaan kemenangan. Artinya menang dalam kita memanage nafsu kita untuk mengalahkan nafsu kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatakan minal aidin wal faizin tidak sepotong itu. Sebelumnya ada kata-kata lain, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Atau bahasanya itu gini, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Artinya apa? Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dan para sahabatnya ini bisa melampaui puasa 30 hari berturut-turut dengan rangkaian puasa ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah tetap
berendah diri, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin, atau lebih tepatnya adalah ja'alanallahu minal aidina wal faizin, yang artinya ja'alana muga tetep paring dadi akan panjenengan ya Allah na ing kita minal aidina, dari orang-orang yang bisa kembali menjadi fitrah wal faizin, dan dalam keadaan kemenangan. Nah, perlu diingat ini. Sebelum kata-kata minal aidina wal faizin, di situ ada kata-kata ja'alanallah. Jadi tetap walaupun kita sudah melakukan kebaikan di dalam 30 hari berturut-turut, puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah sunnah dan sebagainya yang sangat istimewa, akan tetapi tidak lupa dengan kata-kata ja'alanallah. Jadi tetap meminta kepada Allah supaya kita tetap dijadikan menjadi orang yang sempurna, dijadikan menjadi orang yang fitri, dan juga menjadi orang yang menang. Tetap berdoa kepada Allah. Nah, ini yang menjadi yang kita garis bawahi nanti. Konsep kemenangan yang biasa kita terima, atau kita artikan dalam mengartikan sebuah kemenangan di bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri, ini harus tepat sasaran, yang sehingga konsep minal faizin atau wal faizin atau kemenangan kita di bulan suci di bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri ini tidak salah kaprah. Karena apa? Kemenangan di situ tetap digarisbawahi dengan permintaan kita terhadap Allah. Ini harus dipahami betul. Jangan sekali-kali kita merasakan menang sehingga euforia yang berlebihan, padahal tuntunannya Rasulullah ini pertama kali nih di dalam surat Al-Baqarah ini jelas tuntunan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ini seharusnya atau sesungguhnya arti daripada kemenangan yang seharusnya kita sebagai orang Islam memegangnya, yang mempunyai arti dan sempurnakanlah bilangan Ramadan, artinya 30 hari atau sesuai penanggalan. Dan setelah itu sempurna, bertakbirlah kalian kepada Allah. Artinya kemenangan itu tidak bisa semerta-merta kita euforia tanpa ingat kepada Allah. Gitu. Nah, padahal yang terkadang itu kita dalam mengartikan sebuah tema momen Idul Fitri ini biasanya kita kita rayakan dengan pesta pora yang begitu istimewanya ya. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa memang momen-momen Idul Fitri ini seharusnya kita rayakan dengan istimewa, yang sehingga disunahkan kita dalam melaksanakan melaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan mandi. Sebelum mandi kita makan dan harus meminyak dan memakai baju yang indah. Bahkan disunahkan juga orang-orang yang tidak bisa mengikuti sholat Idul Fitri sebagaimana wanita, kan? Wanita kan ada yang bisa mengikuti sholat Idul Fitri, ada yang tidak, karena mungkin yang tidak bisa mengikuti itu karena mungkin uzur datang bulan, itu pun disunahkan untuk menghadiri hari raya Idul Fitri walaupun tidak di dalam masjid, akan tetapi disunahkan untuk bisa hadir. Inilah momen kemenangan seharusnya apa? Karena apa? Konsep faizin ini kita jangan kembali lagi, jangan salah mengartikan. Ini bukan kemenangan kita dalam berlomba, akan tetapi kemenangan kita bisa mengalahkan atau memanage daripada nafsu kita yang biasanya nafsu kita ini liar, ya, misalnya nuruti maem yo saenake dhewe gitu, awan-awan maem es gitu, bakso dan sebagainya. Kita di hari puasa ini kita bisa memanage
walaupun warung berjajar-jajar terbuka, ya, walaupun es berjajar-jajar terbuka, alhamdulillah kita bisa memanage. Inilah yang seharusnya kita jadikan acuan daripada kemenangan. Artinya kemenangan kita bisa memanage nafsu kita untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah yang juga bisa lapar, bisa kenyang, bisa melakukan sesuatu yang seenaknya kita berdasarkan nafsu kita, keinginan kita, dan juga kita juga makhluk Allah yang mungkin suatu ketika bisa mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan. Artinya menginginkan sesuatu akan tetapi kita tidak bisa mencapainya, seperti momen bulan Ramadan. Kita kan aslinya mampu-mampu saja, kan? Kita misalnya, wah siang-siang beli bakso, kita punya uang, ya kan? Beli es, kita punya uang, akan tetapi kita harus sadar diri, oh ini adalah bulan Ramadan, yang mana keinginan itu tidak harus kita capai. Karena apa? Ada batas-batas ketentuan, yaitu norma agama. Ini sementara dari sini konsep kemenangan. Sebelum saya lanjut, ada yang perlu ditanyakan karena materinya ini sangat indah sekali, banyak nanti. Dari sini ada yang ditanyakan konsep kemenangan? Ada? Kalau tidak ada, saya teruskan. Selanjutnya, setelah kita mengupas tentang apa itu sebenarnya kemenangan yang kita harus lakukan di bulan Syawal, dalam kita euforia setelah kita melaksanakan puasa 30 hari dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang sangat istimewa. Sebenarnya memang tidak salah kita berbahagia, bergembira, bukan berarti kok tidak diperbolehkan euforia, tidak. Akan tetapi kita dalam momen kemenangan Idul Fitri itu diperbolehkan kita euforia atau bersenang-senang. Akan tetapi harus tahu status daripada apa sebenarnya momen Idul Fitri. Yang pertama, saya kutip dari laman dari MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Ini ada suatu hal yang sangat menarik. Momen Hari Raya Idul Fitri ternyata memang sudah disampaikan atau disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan Badar. Setelah perang apa? Badar. Itu dikutip dari buku Did the Paper and Hit Companion Celebrate It. Jadi di situ disampaikan bahwa di halaman pada tahun 624 Masehi, tepatnya di tepatnya di tahun kedua, Hijriah, ya. Ada hari pertama kali kalau dalam buku tersebut itu momen Hari Raya Idul Fitri itu dilakukan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya kembali lagi tahun kedua Hijriah, tepatnya 624 Masehi. Ini Hari Raya Idul Fitri. Pada saat itu Rasulullah habis melakukan perang Badar. Nah, di situ dengan ibarat atau dengan dasar tadi, yaitu momen Hari Raya Idul Fitri pada saat itu sebagaimana anjuran Allah atau Al-Qur'an di situ, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Artinya apa? Kebiasaan dulu orang yang setelah menang, entah itu perang atau apapun, itu euforianya pakai Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar. Pokoknya kita mencapai apapun dan itu berhasil, ini tidak lepas dari kata-kata
Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya apa? Kemenangan itu tidak semerta-merta dari diri kita, akan tetapi kemenangan itu yaitu fadl atau pertolongan dari Allah. Tujuannya itu. Ini yang pertama kali. Terus yang kedua, ada yang perlu diingat dalam momen Idul Fitri ini, kita dalam melaksanakan takbir ini ada dua macam takbir. Yang pertama adalah takbir yang muqayyad, takbir yang kita dibatasi dalam kita melantunkan takbir itu. Dan ada takbir yang dikatakan dengan takbir mursal, takbir yang kita kumandangkan di semua lini, entah itu di masjid, di musola, di jalanan dan sebagainya. Sebagaimana contoh takbir itu kita kumandangkan di yang muqayyad, contohnya apa? Setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu itu dibatasi di situ. Terus ada yang takbir mursal itu di masjid atau mungkin di jalanan itu kita mursal itu semalam penuh full. Jadi bisa dikumandangkan di mana saja, itu yang mursal. Nah, pendapat lain juga menyatakan waktunya waktu di mana kita melantunkan takbir kemenangan di bulan Syawal. Di sini di dalam kitab disampaikan di Bushrul Karim karangan Syekh Said bin Muhammad Ba'ali by Isyun. Ini disampaikan bahwa kita melantunkan takbir mursal ini walaupun kita euforia, kita dibebaskan dimanapun tempat kita berada, kita bisa mengumandangkan di jalanan, di musola, di masjid dan sebagainya. Akan tetapi ada batas ketentuannya. Tidak kok semerta-merta kita seminggu full melakukan takbir kemenangan kita dalam Idul Fitri seminggu full, enggak. Nah, batasannya sampai mana? Yaitu di sini disampaikan itu di saat mulai akhir maghrib yang terakhir dari bulan suci Ramadan sampai, kalau di sini dikatakan adalah kira-kira matahari itu naik kira-kira 1 tombak atau 3,36 cm, jadi 3 meter lebih 36 cm kira-kira naik gitu. Kalau ulama-ulama yang lain dalam kitab-kitab yang lain sebagaimana Fathul Qorib disampaikan itu sampai khotib melaksanakan khutbah yang kedua atau di akhir sholat khutbah yang kedua dalam menyampaikan khutbahnya di sholat hari raya Idul Fitri itu lafaz-lafaz contoh misal euforia kita dalam melantunkan takbir mursal atau takbir yang kita kumandangkan di hari raya Idul Fitri ini sebagaimana sama di bulan Dzulhijjah atau yang dikenal dengan Idul Adha, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal azaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana dikutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Inilah takbir. Nanti saya sampaikan di bawah HP, nanti saya sampaikan nanti makalah ini. Terus yang kedua, di samping kita disunahkan untuk melafazkan takbir, mengumandangkan takbir, bagaimana takbir yang saya sampaikan tadi, ada kesunahan ibadah yang kedua di malam hari raya Idul Fitri, yaitu berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Nah ini biasanya yang ditunggu-tunggu para
sampean-sampean semua biasanya nopo wah ndandake baju ya dengan model-model kekinian dengan sehingga nopo para produsen baju ini sing khususnya produsen baju wanita ini sampai apa kehabisan model. Nah, ini saya juga mengalami ya. Nah, saya juga pelaku bisnis baju ini. Jadi nek bajunya modelnya cah wedok niku angger seminggu wis ganti model. Sehingga kalau kita telat dalam apa namanya penyuplaiannya wis gak payu karena model. Ini sampean wis di baju piro iki? Wah derek wah ora percaya aku. Kemarin kelihatannya apa datang itu kurir-kurir itu. Nah, tuh. Terus di samping baju baru itu berhias kan. Tadi sudah saya sampaikan ya, berhias, pakai baju baru, terus apa namanya? Memakai minyak wewangian kan, tetapi harus diingat untuk kalangan wanita. Kita berhias memakai baju tetap dalam koridor syariat agama. Ojo kok go baju sing bajune adik, kelambine adine tinggu ya. Kaosnya adine dipakai ya kan, sehingga apa gambar lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Ini jangan sampai. Kita adalah orang muslim yang harus yang tahu etika dalam berpakaian. Toh yang kurang dilihat yang kurang baik kok gitu. Lebih baik zaman memakai baju busana muslim yang agak besar ini sangat agun daripada zaman memakai kerudungan yang malah gambar lekuk tubuhnya terlihat. Saya juga risih misalnya kau melihat. Yang ketiga ini adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Itu disunahkan. Jadi makan sebelum kita berangkat menuju sholat Idul Fitri. Jadi wajar ngono wae digugai adik-adine. Wah enroke digoreng. Terus apa sambal tomate wis disiapno. Nah niki kita makan, nah opornya sudah disiapkan. Setelah kita makan, kita berangkat bersama-sama keluarga untuk menuju masjid atau musola untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Indahnya kebersamaan. Yang keempat, sholat Idul Fitri. Nah, itu sudah jelas. Yang kelima ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu mendatangi tempat keramaian atau mengunjungi rumah sahabat, sanak saudara, dan bahkan tahniyah, mengucapkan selamat. Nah, ini yang perlu kita kita kritisi. Dalam kita ada syariat yang menganjurkan kita silaturahim, entah itu ke tempat saudara atau ke tempat teman. Ini ternyata di dalam beberapa kitab yang saya pelajari memang sangat penting silaturahim. Karena apa? Setelah kita melaksanakan momen ibadah penuh dengan rahmat dan penuh ampunan di bulan suci Ramadan, yang sehingga diakhiri dengan zakat fitrah, yang notabene jikalau 30 hari itu bisa total sempurna, maka kita kembali menjadi putih. Artinya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan kita baru satu. Karena apa? Ternyata manusia ini adalah makhluk sosial. Ini yang perlu diingat. Manusia ini diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial. Yang mana makhluk sosial ini tidak hanya kepada Allah hubungan kita, akan tetapi hubungan kita ini juga kepada manusia. Maka dari itu anak-anakku sekalian, penting sekali syariat silaturahim. Di samping kita hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah selesai clear setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 30 hari dan beberapa rangkaian ibadah yang lainnya, kita akhiri dengan zakat fitrah, clear kita dari Allah. Urusan kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah sudah clear, tidak ada. Akan tetapi kalian jangan lupa, karena kita makhluk sosial, kita hubungan kita tidak hanya kepada Allah, akan tetapi juga kepada sesama manusia. Hubungan kita terutama satu, sanak keluarga.
ibu, bapak, saudara kita, tetangga kita, bahkan teman-teman seperjuangan kita sebagaimana siswa-siswi Nahdlatul Muslimin. Ini juga perlu, itu juga yang dinamakan hubungan sosial. Nah, kebiasaannya ada ketentuan. Kalau kita mempunyai kesalahan kepada Allah, cukup istighfar dengan membaca istighfar, lalu kita tobat, tidak akan mengulangi kembali. Akan tetapi kalau kita mempunyai kesalahan yang konsepnya ini hakul adami atau sesama manusia, maka hanya satu kata yang bisa dibebaskan, yaitu dengan maaf dari orang yang kita pernah melakukan kesalahan. Inilah pentingnya silaturahim, pentingnya tahmiyah. Kita mengucapkan setiap kita bertemu kepada para saudara kita, bertemu dengan teman-teman kita, kita mengucapkan Kang berani yo. Biasanya nek sing begitu akrab, bro, bu yo, nah, kan gitu biasanya ya kan. Podo-podo yo. Nah, ini aslinya sudah melekat, sudah melekat dalam di mulut kita. Pokoknya setiap bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, ini pasti di situ mesti itu. Agar ketemu koncone mesti, bro, podo yo, podo yo, kosong yo, dan sebagainya. Inilah pentingnya daripada hakul adami yang bisa mencurahkan kesalahan kita kesalahan kita kepada orang yang pernah kita melakukan kesalahan, atau lebih tepatnya dengan musafahah. Dan itu juga ada dalil yang menganjurkan kita tentang musafahah, salaman itu nek iso templek-templekan ning ini batnil kafi, ini akan dihapus dosanya. Akan tetapi jangan salah mengartikan tentang konsep salaman atau musafahah, tetap dalam koridor agama sesama mahramnya. Nek orang muhrim yo jo berani kancane sak kelas, ini ya maaf ya balah sing wedok disiki bisa, jangan dong. Karena apa? Wong jarine al halalu bil halal. Kita berarti al halalu bil halal ini hanya ada di Indonesia. Ini hanya bahasa al halalu bil halal ini hanya ada di Indonesia. Di lain Indonesia tidak ada. Ini hanya istilah. Artinya apa? Atiku yo ngapura, kowe yo kudune ngapura. Dan ini hanya ada di Indonesia. Al halal bil halal. Jadi kembali lagi konsep dalam silaturahim atau salaman, ampun-ampunan atau maaf-maafan ini harus tetap koridor sebagaimana umat Islam yang ada batasnya. Kemudian kok sampai salaman karo lanang wedok cipika-cipiki kan ya wah parah lagi ini ya. Ini jangan sampai. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.